Tes 1, 2, 3. Halo semuanya. Gimana suaraku kedengeran kah? Minasan konnichiwa. Gimana kabarnya kalian semua? Teman-teman, hari ini tuh aku lagi ada janji sama anak magang aku. Anak magang aku yang Indonesia ya. Untuk tanda tangan di formulir ujian mereka. Aku lagi di food court nih teman-teman. Dan untuk video kali ini aku mau ngebahas tentang eh, curhat aku ya. Curhat ibu Jepang mengenai update kerjaan aku di Jepang. Karena di beberapa video yang sebelumnya itu aku sempat ceritakan ke kalian kalau aku tuh udah selesai kerja dan aku akan mencari pekerjaan baru gitu. Nah, sekarang gimana nih update-nya? Apakah aku sudah dapat kerja? Apakah aku sudah interview di tempat lain? Jawabannya sudah ya, aku sudah 1 kali interview di tempat lain. Tapi sebenarnya aku ngerasa agak kurang srek karena tempatnya itu lumayan jauh dari rumah aku. Jadi aku masih mikir-mikir. Nah, ketika aku lagi mikir-mikir gitu, pas aku kerja kemarin itu, aku tiba-tiba dipanggil sama pemilik perusahaan aku. Terus aku dibilang, terus aku ditanya-tanya lah, kamu udah dapat kerja, kerjaan kamu gimana jadinya? Kamu beneran mau selesai dari sini? Karena aku ngerasa aku nggak bisa masuk perusahaannya beliau yang satu lagi karena aku belum punya SIM mobil teman-teman. Jadinya aku ngerasa ingin mundur aja. Aku nggak bisa gitu ngejar target bisa nyetir mobil dalam 1 bulan. Aku mikirnya ya udah aku harus siap. Aku harus siap kalau aku akan nganggur dan aku akan cari kerja di tempat lain. Akhirnya baru kemarin ini teman-teman, setelah aku banyak cerita sama beliau mengenai kondisi aku tidak bisa langsung ngambil SIM mobil dikarenakan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Jadi beliau sempat minta aku untuk 1 minggu deh, aku pikirin dulu ya, kasih aku waktu gitu. Dan kemarin itu akhirnya beliau ngasih tahu ke aku kalau beliau ingin aku tetap berada di sini. Walaupun bukan dengan perusahaan yang sebelumnya ya, karena perusahaan yang sebelumnya sudah selesai. Jadi aku dipindah ke perusahaan baru yang itu punya beliau juga. Dan aku dinaikin gajinya teman-teman. Ya walaupun mungkin nggak seberapa, tapi aku bersyukur banget naik gaji. Dan kerjaan aku tetap sama, bahkan lebih menyenangkan dari yang sebelumnya. Lalu aku juga tetap dapat cuti aku yang kemarin nggak sempat kepake. Beliau bilang kalau kamu mau libur kapanpun tinggal izin aja nggak masalah gitu. Jadi cutiku tuh tetap dipertahankan loh. Gimana ya, aku ngerasanya kayak aku masih nggak percaya sih. Aku udah cari kesana kemari, mau coba interview kesana kemari. Ya, aku udah mikir aku akan pindah ke Nagoya, aku akan bolak-balik naik kereta setiap hari, aku akan pakai baju formal kayak gini, kayak sekarang. Tapi ternyata beliau mohon-mohon ke aku untuk tetap berada di sini, tidak pindah ke perusahaan lain, dan bertahan untuk tetap menjadi bagian dari perusahaannya beliau. Jadi aku jadi aku langsung tanya dong, terus kapan aku mulai kerja di perusahaan baru ini gitu. Langsung teman-teman. Jadi setelah tanggal 30 April itu aku selesai kerja di perusahaan lama. Tanggal 1 Mei-nya itu aku sudah resmi menjadi pegawai di perusahaan barunya beliau. Dan juga yang bikin aku bahagia adalah status aku tuh bukan pegawai kontrak ya teman-teman. Jadi aku tuh tetap menjadi pegawai tetap gitu. Jadi segala macam asuransi dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak itu bisa langsung di-convert ke perusahaan baru ini. Dan aku lega banget sih, karena aku nggak akan pusing-pusing mikirin perpindahannya.
Karena kalau yang namanya kita nganggur ya teman-teman di Jepang, walaupun kita dapat tunjangan dari pemerintah, itu kita harus ngurus sendiri mengenai asuransinya gimana gitu selama nganggur. Karena kalau misalnya asuransi dan pajak kita nggak bayar, kita skip, itu bisa bermasalah pada saat kita mau perpanjang visa kita. Dan visa aku tinggal 3 tahun lagi teman-teman. Setelah itu aku akan perpanjang. Doain ya, semoga aku tetap dapat visa yang 5 tahun. Untuk itu aku harus berusaha sebisa mungkin kerjanya bener ya. Lalu juga aku nggak boleh melakukan tindak kriminal dan semacamnya. Jadi sebisa mungkin baik-baik aja lah gitu. Jangan sampai ada masalah gitu. Karena itu akan sangat berpengaruh di perpanjang visa berikutnya 3 tahun lagi. Gitu deh teman-teman. Nah sebelumnya itu aku sama Bang Yusuf tuh udah mikir panjang loh teman-teman mengenai aku nih. Kalau aku beneran nganggur, kalau aku nyari kerja di tempat lain, terus kalau aku nggak dapat kerja, kami berarti harus pulang ke Indonesia. Dan kira-kira makan waktu berapa bulan untuk bertahan di Jepang dengan uang tabungan. Itu semua disimulasikan ya teman-teman. Skenario terburuk. Tapi di 1 hari setelah kami memikirkan simulasi terburuk itu, tiba-tiba aku didatengin dan pemilik perusahaan mohon-mohon ke aku untuk aku tetap berada di sisi mereka. Jadi aku langsung kayak mau nangis sih sebenarnya, karena aku nggak percaya gitu kalau oh beneran nggak apa-apa nih aku gabung dengan kalian tanpa aku punya SIM mobil saat ini. Bahkan kata beliau, udah nggak usah mikirin SIM mobil, kamu kerja aja yang bener seperti biasa. Masalah SIM mobil nanti setelah kamu udah punya tabungan, setelah kamu udah siap mentalnya, baru deh gitu. Jadi nggak usah diburu-buruin. Sedangkan teman-teman, aku tuh nyari kerja di tempat lain ya di Nagoya itu semuanya wajib SIM mobil teman-teman. Walaupun udah punya N2, N1, tapi mereka tetap butuh gitu. Kamu punya SIM mobil nggak? Kamu bisa ngendarain mobil nggak? Kalau nggak bisa, mereka akan mendahulukan orang-orang lain yang bisa nyetir dan N2 gitu. Jadi kekurangan aku ya di sini sih, belum bisa nyetir aja. Tapi aku juga punya target kok. Pasti insya Allah aku akan belajar nyetir. Apalagi Bang Yusuf juga ya suka ngendarain kan, suka ngendarain motor. Walaupun mobil juga belum pernah nyoba sih, tapi aku yakin pasti bisa. Jadi goals kedepannya kami berdua bisa nyetir mobil seenggaknya ya. Lalu apalagi masih banyak goals-goals lain di Jepang yang ingin kami capai bareng-bareng. Semoga kalian juga ya, semoga kalian tetap semangat juga dan kita saling dukung, saling memberikan semangat. Walaupun ada hari-hari di mana kita ngerasa ingin down, kita ngerasa ingin sendiri, ngerasa ingin istirahat aja, capek dari kehidupan. Ya wajar lah, namanya juga manusia kan. Cuman kita harus saling ingetin untuk bangkit lagi, untuk naikin mood kita, untuk kita bisa dapat motivasi lagi. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih banyak sudah dengerin curhatan aku. Sampai ketemu di video-video lainnya. Jani, bye-bye.